Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Akad Pembiayaan Perubahan di Bank Syariah dengan Jaminan Fidusia ditinjau dari tujuan kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum. Penelitian ini mendapatkan hibah dari DRTPM untuk tahun anggaran 2024. Skema penelitian dasar, disertasi doktor. Tim peneliti saya sendiri, Neni Sri Imaniati, dan Panji Adam Agus Putra, dan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, yaitu Ivan Nugraha. Latar belakang penelitian berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 127 dan fatwa DSN MUI nomor 3 DSN MUI tahun 2000 tentang akad murabahah pada bank dibolehkan meminta jaminan kepada nasabah untuk melindungi atau menjamin hak-hak agar tidak dilanggar. Dalam praktik, untuk menjamin agar nasabah patuh dalam melakukan pembiayaan pada bank meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Jaminan berupa barang tidak bergerak disebut fidusia, dan hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Ketentuan ini maka terlihat perbedaan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI yang tidak mengharuskan akad pembiayaan menggunakan akta notaris. Tujuan penelitian ini menjelaskan regulasi yang digunakan pada akad pembiayaan murabahah di bank syariah dengan jaminan fidusia menurut tujuan kepastian dan kebermanfaatan hukum. Kedua, mendeskripsikan implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah yang digunakan pada akad pembiayaan murabahah di bank syariah dengan jaminan fidusia menurut tujuan kepastian dan kebermanfaatan hukum. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah pada bank syariah yang menggunakan jaminan fidusia dengan variabel penelitian yaitu tujuan hukum dan kepastian hukum serta kebermanfaatan hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, jenis datanya, data sekunder dan data primer, teknik penentuan sampel dengan purposive sampling, teknik pengambilan data untuk data sekunder dengan menggunakan library research, dan untuk data primer menggunakan wawancara. Teknik analisis data, analisis menggunakan analogi hukum. Luaran penelitian, luaran wajib berupa artikel pada Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah terindeks Sinta 2 dengan status submit. Luaran tambahan sebagai presenter pada Bandung Annual International Conference atau BAI sebagai presenter juga pada Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Hasil penelitian. Regulasi yang digunakan pada akad pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang fidusia. Selain itu juga Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2020. Menurut Fatwa DSN, akad pembiayaan murabahah dengan jaminan barang tidak bergerak tidak diharuskan menggunakan akta notaris. Dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang yang di atas memiliki posisi lebih kuat dibandingkan undang-undang yang di bawah. Dengan demikian, maka posisi undang-undang perbankan dan undang-undang jaminan fidusia lebih kuat dibanding dengan fatwa DSN. Yang kedua, dikaitkan dengan tujuan kepastian hukum jika bisa dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek aturannya yang jelas, pemerintah konsisten menegakkannya, warga negara mentaatinya, hakim atau peradilan mandiri dalam menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Dikaitkan dengan kemanfaatan hukum, kewajiban menggunakan akta otentik dapat menghadirkan manfaat, mencipta juga keuntungan dan mencegah kejahatan. Namun demikian, pembiayaan yang nominalnya kecil untuk pembiayaan usaha mikro, kewajiban ini akan menjadi beban bagi nasabah. Rekomendasi untuk terciptanya kepastian hukum perlu diamandemen Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia dengan memasukkan pengaturan terkait pembiayaan pada bank syariah dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam akte notaris. Khusus terkait pembiayaan bagi usaha mikro yang menggunakan jaminan fidusia atau pembiayaan dengan jumlah nominal tertentu, perlu ada pengaturan khusus atau diskresi atau fasilitas khusus sehingga tidak memberatkan nasabah sebagai usaha mikro untuk mendorong perkembangan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.